Shalom mempelai-mempelainya Kristus. Terima kasih kepada Allah Bapa karena kita boleh berjumpa lagi dan kita boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari kita lihat dari Matius 8 ayat 5 sampai ayat 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Apa yang dimohonkan dari perwira Kapernaum ini adalah dia meminta Tuhan tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi Tuhan cukup mengatakan satu kata saja, dan dia yakin hamba yang di dalam rumahnya itu, yang sakit lumpuh itu, yang lagi menderita itu pasti disembuhkan. Jadi dia mengerti otoritas dari perkataan. Dan dia percaya bahwasannya perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Perkataan Tuhan itu sendiri adalah firman Allah yang akan mengerjakan apa yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus. Dan dia begitu percaya kalau Tuhan katakan dia sembuh, maka hambanya di rumah itu akan sembuh. Dan benar itu terjadi. Dan Tuhan itu sangat kagum dengan iman daripada perwira Kapernaum ini. Bahkan dikatakan iman yang sebesar ini tidak pernah dijumpai di antara orang Israel. Nah, dia mengerti prinsip akan kerajaan Allah. Ya. Dia memberikan satu contoh yang bisa menjadi perumpamaan yang relevan bagi kita orang percaya. Dikatakan di sini, "Aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Jika aku katakan kepada prajurit pergi, maka ia akan pergi. Kalau aku katakan datang kepada prajurit itu, maka dia akan datang. Nah, jika aku katakan kerjakanlah ini, maka hambanya itu pasti akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh dia." Jadi ini adalah contoh yang sangat relevan, ya, yang dikatakan oleh perwira itu, yang dilakukannya setiap hari dalam kehidupan dia. Itu adalah contoh daripada firman. Kehidupan firman di dalam kehidupan orang percaya seperti itulah harusnya, ya. Nah, kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 25 sampai 26. Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, ya, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung." Jadi raja-raja di bumi ini, ya, raja-raja bagi semua bangsa yang ada, mereka memerintah rakyat mereka. Dan ada orang di bawah raja itu yang menjalankan kuasa, ya, kuasa yang diberikan oleh raja. Nah, mereka itulah yang disebut pelindung-pelindung. Jadi orang yang diberikan kuasa oleh raja, seorang raja, untuk menjalankan tugas-tugas di dalam kerajaan itu, mereka disebut pelindung-pelindung. "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Ayat 26. Kalau kerajaan dunia dikatakan mereka yang diberikan otoritas untuk menjalankan tugas-tugas kerajaan, mereka disebut pelindung, ya. Maka kalau kerajaan sorga, kita yang menjalankan perintah-perintah Tuhan, ya, misi-misi Tuhan, melakukan, ya, pekerjaan Tuhan di dalam gereja-gereja Tuhan, kita disebut sebagai pelayan, ya.
Tetapi kita mempunyai tugas yang sama, yaitu sebagai pelindung dari pekerjaan kerajaan Allah. Ya, kita mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah, dan kita juga harus menunaikan tugas kita sebagai pelindung-pelindung. Itulah yang dimasukkan di dalam Lukas ini. Nah, pada beberapa hari yang lalu ya, tanggal 17 kemarin, saya mendapat hikmat Tuhan tentang Hizkia. Nah, mari kita baca tentang Hizkia. Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 6 sampai ayat 7, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, kepada utusan daripada Raja Hizkia ya. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah kau diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya, dan aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Jadi utusan daripada Raja Hizkia meminta petunjuk Tuhan. Dan Nabi Yesaya katakan, supaya Raja Hizkia itu jangan takut ya dengan perkataan utusan-utusan Raja Asyur ini yang menghujat Allah. Nah, di ayat 14 sampai 16, Hizkia menerima surat dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah dia ke rumah Tuhan. Ia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Jadi surat ini adalah surat dari Raja Asyur. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Allah Tuhan Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sandengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib Raja Asyur yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Nah, inilah semua keluhan-keluhan yang dinaikkan oleh Hizkia ketika dia mendapat surat ancaman daripada Raja Asyur. Kerajaan Asyur adalah kerajaan yang besar dan dia sudah mengalahkan banyak kerajaan-kerajaan di sekitar Yehuda saat itu, di sekitar Israel. Dan ketika Israel saat itu ada kerajaan yang kecil, sedangkan Asyur itu ada kerajaan besar, dan itu membuat Hizkia takut. Nah, karena itu dia datang kepada Tuhan. Ayat 35 sampai ayat 37. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya lah 185 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur pulang, lalu tinggallah dia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrot Allahnya, maka kedua anaknya itu membunuh dia dengan pedang. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu digenapi, bahwasanya Tuhan akan mengutus suatu roh, ya, untuk membuat mereka itu kembali kepada negerinya. Nah, dan diutuslah malaikat Tuhan dan membunuh seluruh tentara Asyur di dalam perkemahannya. Jadi tentara Yehuda, kerajaan Yehuda tidak melakukan serangan apapun kepada Asyur. Tuhan yang berperang bagi mereka. Nah, awal mula kerajaan Hizkia ketika dia mulai menjadi raja, dia melakukan apa yang sangat disenangi oleh Tuhan. Dia menghancurkan segala berhala-berhala, tiang-tiang berhala, tugu berhala, semua dihancurkan di dalam kerajaan Yehuda. Di semua wilayah Yehuda itu dihancurkan oleh Hizkia. Dan dia membangun kembali Yerusalem, ya. Dia membangkitkan kembali rakyatnya untuk beribadah kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, apa yang saya lihat di tanggal 17 bulan 6 kemarin adalah sebuah kompas dan jam, dan itu bersatu di dalam satu kompas itu. Nah, dan Tuhan ingatkan saya tentang Hizkia. Ketika Tuhan ingatkan tentang Hizkia,
Kompas dan jam. Kompas dan jam itu berbicara tentang waktu, masa, arah, dan tujuan. Tuhan mau kita tahu sekarang ini waktunya apa, masanya apa, tujuannya kemana, arahnya kemana. Tuhan mau kita itu tahu saat ini adalah saatnya untuk apa. Nah, kemudian di tanggal 25 bulan 6 juga itu, setelah lewat 1 minggu itu, Tuhan memperlihatkan saya tentang Daud. Mari kita baca di dalam 2 Samuel 8 ayat 15 sampai 18. Demikianlah Daud memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Ini adalah pesan Daud kepada Salomo, ya, anaknya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Daud ketika mulai memerintah, dia juga melakukan bersih-bersih di seluruh Israel, ya. Semua tugu-tugu berhala itu dihancurkan. Yang dibiarkan oleh Saul sebelumnya, itu semua dihancurkan oleh Daud. Dan dia merebut kembali Yerusalem, merebut kembali Sungai Efrat, merebut kembali daerah-daerah yang diduki oleh musuh, Filistin, Moab, Amon, Aram, Amalek, Edom, semua direbut Daud kembali. Nah, ketika Tuhan mengingatkan saya tentang Daud, apa yang saya lihat adalah beberapa orang itu duduk menghadap sebuah meja, dan di meja itu ada empat orang yang duduk sebagai juri, ya, di balik meja itu. Dan setiap orang yang menaikkan doa-doanya itu harus diserahkan kepada juri. Dan bagaimana doa-doa ini bisa lolos masuk kepada juri-juri tersebut adalah harus melalui pribadi Daud. Nah, ketika Daud mendengar puji-pujian dan dia layak, dikatakan pujian itu layak, maka doa-doa itu boleh dimasukkan kepada juri. Nah, saya melihat di situ ada 4 juri. Walaupun ada 5 kursinya, yang tengah itu kosong. Dan saya melihat Daud itu berdiri di samping. Ketika saya melihat itu, Tuhan ingatkan saya, doa-doa yang akan dimasukkan itu harus melalui puji-pujian. Puji-pujian yang seperti Daud lakukan. Puji-pujian itu yang menyenangkan Tuhan. Nah, dan Tuhan ingatkan tentang kerajaan Daud. Kerajaan Daud itu begitu banyak panglima-panglimanya, orang-orang pilihan, pahlawan-pahlawannya. Itu bukanlah orang yang sembarangan. Sebuah kerajaan yang bisa dikatakan berhasil di dalam kerajaan Israel, salah satunya adalah kerajaan Daud. Dan Tuhan sangat memuji Daud. Ketika Daud menyenangkan Tuhan, Tuhan memberikan kepada dia orang-orang pilihan, orang-orang yang punya satu hati dan satu tujuan dengan Daud. Dan orang ini adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang royal, walaupun ada beberapa yang tidak termasuk di antaranya. Tetapi Tuhan tempatkan orang-orang yang mendukung pekerjaan-pekerjaan Daud, ya, kerajaan Daud ini. Tuhan tempatkan orang-orang yang tepat bagi Daud. Nah, begitu juga dengan gambaran kerajaan Allah. Tuhan saat ini sedang memanggil perwira-perwiranya, pahlawan-pahlawannya, panglima-panglimanya,
untuk bekerja di dalam kerajaan Allah. Di depan juri itu saya katakan, masih begitu banyak kursi-kursi yang kosong. Beberapa sudah terisi dan masih banyak kursi-kursi yang kosong. Dan Tuhan katakan, semuanya harus diisi penuh, kursi-kursi kosong itu. Apa yang diajarkan oleh Daud kepada Salomo adalah mengasihi Tuhan, menuruti Tuhan, yang seperti dikatakan tadi di ayat Raja-Raja 2 ayat 3, 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, peraturan Tuhan, ketentuan Tuhan, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Itu adalah pesan Daud kepada Salomo untuk melanjutkan kerajaan itu. Apa yang ditunjukkan Tuhan dari satu kompas itu? Ketika Tuhan bilang, kita harus tahu waktu, tahu masa, tahu arah, dan tahu tujuan. Apa yang akan ada di depan kita? Seperti yang dialami oleh Hizkia. Kerajaan yang kecil akan diserang oleh kerajaan yang besar. Kita tidak tahu apa yang akan ada di depan, tapi itu Tuhan sudah beritahu. Kita akan mengalami banyak sekali ancaman. Dan Tuhan ingin kita bersiap-siap untuk hal itu. Makanya Tuhan katakan, harus bangkit. Ya, orang-orang yang berperang bagi kerajaan Allah ini harus bangkit. Apa yang dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 17 sampai 19. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang kau peroleh akan diambil orang yang menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Inilah yang dijawab oleh Hizkia ketika pesan Tuhan itu datang melalui Nabi Yesaya. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saya rasa ini bukan contoh seorang bapak leluhur yang baik, ya. Dan Tuhan tidak mau kita mengalami hal ini. Tuhan ingatkan kita. Dan Tuhan tidak mau ini dialami oleh bangsa kita. Seharusnya yang Hizkia katakan adalah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia harusnya minta ampun kepada Tuhan. Dia harusnya mempersiapkan generasi ke depannya, apa yang harus mereka lakukan di hadapan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya perbuat untuk meringankan generasi di depan saya. Tetapi Hizkia tidak melakukan itu. Dan inilah yang menyebabkan kehancuran di bawah generasi dia. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Daud mempersiapkan Salomo untuk menjadi raja. Walaupun Salomo gagal, tetapi Daud telah melakukan bagian dia itu dengan benar. Nah, itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam generasi kita saat ini. Apakah Tuhan mengajar kita untuk berperang dan mengapa kita harus bersiap untuk berperang? Mari kita lihat dari firman Tuhan. Di dalam Wahyu 6 ayat 2 sampai 8. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memakai sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kuda putih sering kita dengar adalah, itu dikatakan adalah nabi palsu. Jadi penyesatan, guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat, itu akan semakin banyak di depannya, ya, yang akan mencoba menyesatkan, mengesampingkan, ya, menyelewengkan, dan merusak generasi-generasi di depan. Guru-guru palsu,
ajaran palsu di dalam generasi-generasi kita. Bahkan saat ini pun sudah banyak terjadi, apalagi nanti di depannya. Karena itu, kita harus berperang dari sekarang, mulai sekarang, untuk menahan semua itu terjadi. Dan yang kedua, kuda merah padam. Orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini adalah nafsu kekuasaan, haus akan darah, peperangan, ya, peperangan demi peperangan, dan itu sedang terjadi saat ini. Kita harus berdoa untuk orang-orang yang kemungkinan bisa diselamatkan. Kita harus berdoa untuk itu. Kita tidak bisa hanya menumpang tangan saja, kita tidak bisa. Kita harus berdoa untuk hal itu. Kuda hitam, orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah 4 makhluk berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Krisis ekonomi, kerusuhan, ya, kerusakan demi kerusakan, merusak keseimbangan bumi, ya, merusak cuaca, itu semua sedang terjadi. Cuaca itu bisa diatur, cuaca itu bisa disetting. Dengan perang, dengan menggunakan teknologi cuaca itu bisa sekarang terjadi. Bisa menyebabkan satu negeri itu kekeringan hebat, kelaparan hebat. Ya, selama bertahun-tahun tidak turun hujan di negeri itu bisa diatur dengan teknologi. Atau menyebabkan badai topan, itu semua bisa terjadi. Dan itu sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa. Dan kita harus berdoa untuk hal itu tidak dialami oleh negeri kita. Dan kuda hijau, kuning, kuda pucat, ya, artinya orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini artinya penyakit sampar, tula, virus, ya, pada manusia, pada hewan, ya, dan juga pada air. Semua bisa terjadi dan mengakibatkan banyak kelaparan. Kita harus berdoa, membentengi negeri kita untuk hal ini. Semua kuda-kuda ini, kuda adalah lambang peperangan. Jadi kita juga harus berperang. Tuhan memanggil kita untuk berperang di akhir zaman ini, bukan hanya jadi penonton, bukan hanya jadi penunggu, tapi kita harus berperang, kata Tuhan, untuk menghadapi semua yang akan terjadi di akhir zaman ini. Karena ini akan sangat-sangat berat menimpa bumi. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak bisa bertahan. Di tanggal 12 bulan 6 kemarin, Tuhan menunjukkan strategi perang. Dan di tanggal 16 pun sama, Tuhan menunjukkan strategi perang. Dan saya akan sampaikan di kesempatan ini. Pertama adalah peningkatan kekuatan militer. Ya. Ini kita capai dengan cara berdoa dan berpuasa. Berdoa dengan api roh, kata Tuhan. Berdoa dengan api roh. Jadi kita tidak hanya berdoa dengan sia-sia, tapi kita berdoa sambil kita melemparkan api, melemparkan peluru-peluru, ya, melemparkan pedang-pedang roh, ya, kepada semua penguasa-penguasa jahat ini, ya. Dan kita juga harus menguasai diri kita. Kita harus di dalam kekudusannya Tuhan. Gunakan perisai iman, perlengkapi kita dengan firman Tuhan setiap hari. Bangun kesetiaan kita dan loyalitas kita kepada kerajaan Allah. Setiap kerajaan itu ada bagian-bagiannya yang menjalankan pemerintahan itu. Ada menteri-menterinya, ada pejabat-pejabatnya, ada panglima-panglimanya, ada prajuritnya, ada jenderal-jenderalnya. Setiap wilayah itu ada. Dan kita harus membangun loyalitas itu kepada Tuhan, kepada kerajaan Allah, ya. Bangun sistem ini dengan konsisten, kata Tuhan, dengan konsisten. Dan kedua adalah aliansi strategi. Persatuan hati di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Ini sangat penting. Kita tidak bisa lagi terpecah-pecah, kita tidak bisa lagi dikotak-kotakan. Tembok Yerusalem itu harus benar-benar dibangun, diperbaiki, ditambal, ditutupi semua lubang-lubangnya.
Tuhan katakan tembok Yerusalem itu harus benar-benar diperbaiki dan dibangun. Kita hanya akan menjadi tertawan iblis kalau kita masih merusak tembok Yerusalem ini. Kalau kita masih terpecah, gereja Tuhan terpecah, tubuh Tuhan terpecah-pecah, terpisah-pisah, kita hanya menjadi tertawan iblis. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau kerajaan itu terpecah-pecah, maka tibalah kesudahannya. Kalau bukan Tuhan yang bersama kita selama ini, apakah kita bisa bertahan? Tidak. Tetapi ini adalah akhir zaman, di mana tubuh Tuhan itu harus utuh, ya, supaya pekerjaan iblis ini bisa ditahan. Dan yang ketiga adalah penguasaan wilayah-wilayah yang penting. Ini adalah berbicara tentang karunia setiap orang di dalam bidang dia, di dalam talenta dia. Ya. Jika Anda terpanggil untuk berdoa di bagian narkoba, ya, judi online, ya, di bagian-bagian Anda diberikan beban itu, berdoalah untuk hari itu, berperanglah dan tundukkan, ya, kalahkan semua tipu muslihat itu, kuasa-kuasa gelap itu dikalahkan, kata Tuhan. Dan di bagian ini adalah banyak sekali aspek-aspeknya. Narkoba, judi online, di dalam pemerintahan, ya, pemerintahan itu artinya orang-orang yang Tuhan percayakan untuk duduk di sana, kita harus berdoa. Dan untuk pemimpin-pemimpin yang bobrok, kita harus berdoa supaya mereka itu mengalami perbuatan Tuhan, apakah hukuman Tuhan, teguran Tuhan, atau bahkan Tuhan hajar habis. Kita harus berdoa. Kita harus gunakan pedang roh itu bagi mereka. Ya, senjata roh itu kita harus pakai. Kita harus pakai juga senjata roh untuk menguatkan orang-orang pilihan Tuhan. Ya, menguatkan hati mereka, pikiran mereka, kaki mereka, langkah-langkah mereka. Keputusan-keputusan yang mereka ambil harus sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Harus untuk kebaikan negeri ini. Itu kita harus doakan bersama-sama. Orang pemerintahan juga harus berdoa, ya, untuk hal ini. Nah, juga untuk bagian ketahanan ekonomi. Nanti ini akan ada rinciannya lagi. Dan setiap wilayah itu harus berdoa untuk hal ini. Setiap wilayah provinsi. Dan wilayah-wilayah yang merupakan pintu gerbang, ya, untuk masuk dari luar, ya, misalnya narkoba, ya, itu harus lebih intens lagi berdoa untuk hal ini. Kita harus menjaga ketahanan ini, ya. Terus yang keempat, strategi pertahanan dan serangan yang fleksibel. Di dalam pintu-pintu masuk itu, ya, korupsi, mafia-mafia, ya, batas-batas wilayah, batas-batas pemerintahan, itu harus kita doakan. Nah, supaya tetap aman dari penyusup-penyusup. Akan banyak penyusup-penyusup yang masuk, yang akan merusak, ya, merusak daripada norma-norma pemerintahan kita, merusak daripada budaya-budaya Indonesia ini, ya. Saya katakan ini sudah sering saya lihat bendera-bendera yang berusaha untuk merusak Indonesia, mau bendera asing maupun bendera kelompok-kelompok. Itu banyak sekali dan kita harus berdoa untuk hal ini karena hal ini akan semakin banyak terjadi karena banyak pelarian yang akan mencoba masuk ke Indonesia dan merusak, ya, merusak pertahanan Indonesia dari dalam, dan kita harus berdoa untuk hal itu. Dan yang kelima adalah politik dan diplomasi. Kita berdoa hal ini dan kita harus melihat, benar-benar melihat, ya, mata kita harus melihat, pikiran kita harus melihat, dan roh itu kita harus meminta Roh Kudus untuk membukakan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dari hasil-hasil diplomasi ini. Dan semua kemungkinan yang buruk itu kita harus patahkan. Kita harus halau itu dari negeri kita. Ya, kita harus benar-benar membuka pikiran kita, pengetahuan kita kepada politik. Ya, kita tidak bisa menutup mata. Ya, kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri karena ini akan mencakup seluruh daripada kehidupan generasi kita, bangsa kita, kota-kota kita. Nah, yang di tanggal 16 bulan 5, mencegah
peningkatan kerusakan. Ya, ini adalah perisai, ya, perisai dari mantra-mantra, ya, dari semua serangan-serangan kuasa gelap. Kita harus melawan kembali, kata Tuhan ya. Nah, semua yang direncanakan oleh iblis ya, rencana jahat, rencana belok, semua itu akan dibelokkan Tuhan kembali. Ya, rencana buruk itu semua akan dibelokkan kembali ya. Bahkan orang-orang yang menyetujui hal itu terjadi, itu Tuhan akan remukkan mereka. Kita minta Tuhan remukkan mereka ya. Lalu yang ketujuh adalah meningkatkan intelijen kita, kecerdasan kita. Kita harus selalu melihat ke depan dari setiap informasi yang kita dapat. Kita harus mengambil tindakan-tindakan yang benar. Ini berbicara tentang kehidupan pribadi kita. Ya, apa yang kita lakukan ya di dalam bisnis, di dalam usaha-usaha kita. Tuhan katakan kita harus berpikir dengan matang dan bawa itu dalam doa. Ya, mengambil keputusan yang akurat kata Tuhan. Karena ini adalah saat-saat yang genting, saat-saat yang boleh dibilang tuh sangat riskan ya. Jadi Tuhan mau kita itu mengkonsultasikan ya, mengambil keputusan yang matang dan konsultasikan dengan Tuhan. Apakah benar, apakah boleh ya. Jadi ini adalah tingkatkan ya intelijen kita ya. Dan kedelapan adalah tingkatkan perisai energi ya. Ini adalah berbicara tentang ketahanan pangan. Kita berkati hasil bumi, hasil ladang, hasil kebun, hasil ternak, hasil laut, semuanya itu kita harus berkati. Bahkan saya setiap hari berdoa untuk hal ini. Saya katakan, biarlah Indonesia ini menjadi lumbung pangan bagi negeri-negeri yang sulit di depannya. Saya minta Tuhan berkati, Tuhan lindungi, ya, Tuhan lipat gandakan hasil-hasilnya menjadi hasil yang terbaik. Dan kita minta malaikat untuk mengawal negeri kita ini dari segala ancaman-ancaman cuaca yang disetting dari luar ya. Kita harus pagari itu ya. Nah, juga yang kesembilan, kerusakan dari penyakit. Nah, kita harus tutup bungkus ya dari virus-virus yang direncanakan untuk dimasukkan ya, wabah-wabah penyakit ya, semua yang direncanakan itu kita harus berdoa untuk hal itu. Kita harus tutup bungkus negeri kita, wilayah per wilayah ya, setiap wilayah itu harus ada pendoanya, makanya dikatakan Tuhan. Kita harus mencegah ini. Kuda pucat itu menyebabkan penyakit ya. Jadi bisa jadi itu adalah serangan-serangan musuh ya, bukan hanya dari hal-hal yang mengakibatkan normal itu terjadi, bisa juga itu adalah serangan daripada iblis yang memang sudah waktunya untuk dilepaskan. Nah, jadi kita harus berdoa di dalam roh untuk hal ini. Dan yang terakhir adalah mengurangi kerusakan daripada musuh yang buta. Ini seperti kita mengembalikan panah-panah api mereka ya. Setiap hal-hal buruk yang ditunjukkan kepada orang benar, terutama di dalam pemerintahan ya, ini kita harus kembalikan, kata Tuhan, kembalikan ya. Kita tidak bisa terus-terusan mengelak, tapi kita harus kembalikan seperti apa yang Tuhan lakukan kepada orang Aram itu di dalam Hizkia, di dalam cerita kisah daripada Raja Hizkia ya. Tuhan mengembalikan ya apa yang direncanakan oleh Aram kepada Hizkia, Asyur ya, Asyur kepada Hizkia, kepada orang Yehuda, itu Tuhan kembalikan, Tuhan balas, dan kita harus berdoa seperti itu. Seperti Tuhan akan membalas kepada musuh daripada Daniel ya, musuh dari Sadrak, Mesak, Abednego, musuh daripada Esther, Mordekai, Tuhan lakukan kembali kepada mereka. Musuh daripada Daud ya, Tuhan kembalikan ya. Kita harus berdoa seperti itu, kita harus berani supaya orang-orang ini melihat perbuatan Tuhan.
dan mereka menjadi takut dan gentar kepada Tuhan. Nah, di dalam Matius 24 ayat 6 sampai 8, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, ya, masih belum kesudahannya, jadi masih butuh waktu. Kita nggak tahu waktunya berapa lama. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, ya, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, bencana-bencana. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Di sini dikatakan bangsa melawan bangsa, dan itu sudah mulai terjadi. Banyak sudah dikatakan tentang inilah akhir zaman. Dan saya percaya inilah memang akhir zaman. Dan kerajaan melawan kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan gelap melawan kerajaan terang. Kuasa gelap ini sedang mengincar orang-orang benar untuk membinasakan orang-orang benar. Ya, kalau orang-orang yang tidak benar, orang-orang suam-suam kuku, orang yang setengah-setengah hati itu tidak usah dilawan. Mereka sudah pasti menjadi milik kerajaan kegelapan. Tetapi kerajaan melawan kerajaan adalah kerajaan benar melawan kerajaan terang. Orang-orang benar yang sungguh-sungguh benar ini sedang akan dihabisi. Karena itu kita harus sungguh-sungguh itu bangun, sungguh-sungguh melek, kata Tuhan. Sungguh-sungguh itu berdiri tegak, ya, konsisten, kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak, kita akan habis, kata Tuhan. Nah, Yoel 2 ayat 1 sampai 11. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa. Nah, pada saat kegelapan, saat kelam kabut, pada hari yang berawan, pada saat yang kelam pekat, itulah akhir zaman ini, ya. Kita ini seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang banyak. Nah, bangsa yang banyak dan yang kuat, kata Tuhan, ya. Yang serupa itu tidak pernah ada lagi sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Inilah kita pada akhir zaman ini. Inilah kita, bangsa itu. Bangsa yang banyak dan yang kuat, yang seperti fajar di atas gunung-gunung, kata Tuhan. Dan yang tidak pernah ada lagi seperti itu sejak purbakala sampai nanti kepada masa yang akan datang. Kitalah ini, bangsa inilah, kitalah sekarang, kata Tuhan. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar-kobar. Inilah kita. Tuhan mau kita menyala-nyala. Nyala api di depan dan di belakang kita nyala api yang berkobar-kobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden. Dan inilah jaminan Tuhan. Taman di depan kita itu seperti Taman Eden. Kita nggak usah khawatir tentang apapun, kata Tuhan. Dan di belakang kita itu akan seperti padang gurun tandus yang sama sekali tidak dapat diluput. Kita akan membakar habis semua yang melawan Tuhan. Musuh-musuh yang melawan kebenaran dan keadilan itu akan semua dibakar habis oleh Tuhan. Rupanya seperti kuda balapan mereka berlari. Tuhan tidak suruh kita santai-santai. Tuhan berkata, seperti kuda balapan mereka lari, ya. Seperti gertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak-puncak gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Semua yang tidak berguna, ya, akan kita habiskan seperti jerami, kata Tuhan. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Kita dipanggil untuk berperang. Kita tidak dipanggil untuk santai-santai, ya. Ternyata terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Itulah yang akan dialami oleh musuh-musuh kita. Gemetar dan pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan dengan tidak membelok dari jalannya. Masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Artinya orang yang teguh di dalam panggilannya, ya.
tidak berbelok dari panggilannya, ya, tidak berbelok daripada firman Tuhan lagi, ya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Nah, dan mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan juga. Memasuki rumah-rumah, ke dalam kota-kota, berlari ke atas tembok-temboknya, memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Kita membebaskan tawan-tawanan. Kita berdoa bagi orang-orang yang terikat di dalam narkoba, ya, judi online, perjinahan roh, ya, di dalam ini LGBT, perceraian, semuanya kita harus berdoa bagi mereka. Ya, ambang-ambang perceraian, anak-anak yang teraniaya, bapak yang tidak berfungsi. Kita punya tugas untuk hal itu, untuk kembalikan roh Tuhan kepada mereka. Nah, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan mendengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak. Dan pelaksana firman-Nya kuat, betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Di ayat yang ini, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka menaiki tembok. Nah, mereka tidak berdesakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Ini adalah kesatuan hati. Pada Juni 2014, itu sekitar 12 tahun yang lalu, ya. Sorry, 11 tahun yang lalu. Saya melihat pasukan seperti Paskibra, ya, mereka memakai baju putih-putih dan hujan turun begitu lebatnya membasahi mereka. Tapi mereka terus bersukacita, mereka terus berjalan dan mereka menyanyikan sebuah pujian. Pujian itu bukanlah bahasa bumi. Saya tahu pujian itu begitu saya dengar, saya begitu merasakan sukacita, seperti saya benar-benar hidup kembali. Dan gertak kaki mereka, setiap langkah mereka itu seperti alunan melodi, padahal mereka bergerak seperti tentara. Nah, ketika mereka sampai kepada sebuah simpang, mereka berpencar ke utara, timur, barat, dan selatan. Dan ketika saya melihat di mana mereka sudah melewati jalan-jalan itu, semua jalan yang mereka lalui, kota-kota yang tadinya suram, kota yang tadinya hancur, kota yang tadinya begitu kumuh, itu menjadi hidup kembali. Manusia-manusia yang tadinya tidak punya pengharapan, mereka menjadi begitu bersukacita, mereka disembuhkan, dipulihkan. Itulah yang terjadi, dan itulah yang mau Tuhan lakukan saat ini bagi bangsa ini. Saya percaya itulah nubuatan yang Tuhan berikan 11 tahun yang lalu bagi bangsa kita. Dan Tuhan mau membangkitkan satu pasukan yang besar bagi bangsa ini. Tanggal 29 bulan 6 kemarin, saya melihat seorang wanita yang sudah begitu tidak punya harapan, ya. Dia datang bersujud kepada Tuhan, dan saya melihat 3 perwira yang mendoakan dia. 3 orang menggunakan baju perwira mendoakan dia. Dan ketika dia didoakan, saya melihat wanita ini, roh kehidupan itu kembali kepada dia. Dia dipulihkan, dan segala sesuatu yang di belakang dia, yang dia bawa itu kembali hidup. Tuhan katakan, negeri yang lusuh ini, negeri yang sudah begitu hancur ini, negeri yang sudah begitu padam, Tuhan mau hidupkan kembali. Seperti yang saya lihat dalam wanita itu, itulah yang Tuhan mau bangkitkan kembali. Ya. Dalam 3 perwira yang saya lihat itu, saya tahu satu perwira itu adalah perwira perang. Yang satu yang di tengah itu adalah bendahara.
Dia adalah pengurus-pengurus. Itu adalah gambaran orang pemerintah, ya. Dan yang ketiga, perwira yang ketiga, dia adalah seorang pendoa. Pendoa di dalam roh. Nah, jadi tiga perwira ini adalah gambaran kita semua, ya. Panglima-panglima Tuhan, ya. Pengurus-pengurus bendaharanya Tuhan, ya. Di dalam pemerintahan Tuhan. Bahkan di dalam pemerintahan-pemerintahan kita. Dan juga pendoa-pendoa. Mereka lah yang bersatu hati mendoakan negeri ini dan akan memulihkan negeri ini sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, ya, strategi yang Tuhan ajarkan, poin-poin yang Tuhan ajarkan. Disitulah kita berdoa dan negeri ini akan dipulihkan. Berdoa di dalam bahasa aslinya, saya kupas sedikit saja, itu juga berbicara tentang penghakiman terhadap diri sendiri, perenungan terhadap diri sendiri, ya, penggalian terhadap diri sendiri. Kita menggali potensi-potensi kita keluarkan semuanya di dalam doa-doa kita. Kita membereskan diri kita sendiri, menghakimi apa yang perlu dibereskan, kita akui semua di depan Tuhan. Dan perenungan, apa yang masih harus kita perbaiki di dalam diri kita. Itu kita katakan semua di dalam doa kita, ya. Doa di dalam roh, di dalam api yang menyala-nyala, kata Tuhan. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10. Ini berbicara tentang Elia dan Elisa. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu," katanya. Berkatalah Elia, "Yang kamu minta itu sulit, sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi." Nah, apa yang diminta oleh Elisa dari Elia itu adalah perkara yang sulit. Dia meminta 2/3 dari rohnya, ya. Tapi Elia juga punya persyaratan. Kalau kamu bisa melihat aku terangkat, katanya, ya, maka akan terjadi seperti yang kau inginkan. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi kepada Elisa. Artinya, Tuhan izinkan hal yang sukar itu, ya, diberikan kepada Elisa. Inilah waktunya kita meminta hal yang sukar itu, kata Tuhan. Hal yang paling sukar, yang bagimu itu seolah-olah mustahil. Tuhan mau berikan itu kepadamu, kata Tuhan. Bagi negerimu, bagi bangsamu. Elisa meminta hal ini bukan untuk disombongkan, bukan untuk dia menjadi yang terbaik, jago menjadi nabi yang besar, bukan. Elisa bukan mengharapkan hal itu. Tetapi Elisa meminta hal itu untuk dia menjadi penjaga daripada negerinya. Meneruskan apa yang dikerjakan oleh Elisa. Nah, dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15, ayat 18, ini berbicara tentang Elisa. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi, bujangnya Elisa, ya, pergi keluar, maka tampaklah sebuah tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu, ya, kota di mana Elisa tempati. Lalu berkatalah bujang Elisa itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Jawab Elisa, ya, "Lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa, "Tuhan, bukalah kiranya mata dari bujangnya ini, supaya dia melihat bahwa maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga dia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya mata mereka, sesuai dengan doa Elisa. Ketika Elisa dikejar-kejar oleh orang Aram untuk dibunuh, karena orang Aram ini datang untuk membunuh Elisa.
Tetapi Tuhan juga hadir di situ berserta dengan kereta-kereta berapi, ya, kuda-kuda berapi, ya. Ketika bujang itu melihat, ya, kuda berapi itu, dan Elisa bahkan mengarahkan musuh-musuh itu ke kota yang lain, diarahkan ke kota yang lain. Nah, kita lihat bagaimana orang yang bekerja bagi kerajaan Tuhan, ya, bekerja bagi bangsanya, ya, membawa kerajaan Allah ke bumi, itu tidak akan dipermalukan. Tuhan akan melindungi mereka. Tuhan akan membelokkan segala rencana jahat musuh. Nah, inilah yang Tuhan akan lakukan di akhir zaman. Mintalah hal yang paling sukar, dan Tuhan akan lakukan kepada kita. Tuhan akan membelokkan semua rencana-rencana musuh. Ya. Yohanes 9 ayat 31, 33, 39, dan 41. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang yang saleh yang melakukan kehendak-Nya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ini dikatakan oleh orang yang buta sejak lahir. Ya, orang yang buta sejak lahir memenangkan perdebatan dengan ahli-ahli kitab orang-orang Farisi dengan dua perkataan ini. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh, yang melakukan kehendak-Nya. Jikalau orang tidak datang dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan di ayat 39 dan 41, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Jawab Yesus kepada mereka, kepada orang Farisi yang tertusuk hatinya mendengar perkataan ini, ya. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, maka kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kamu melihat, maka kamu tetaplah di dalam dosamu. Akhir zaman ini, Tuhan tidak mau lagi kita buta, tidak melihat. Semua yang sedang terjadi di depan kita, Tuhan mau kita itu sungguh-sungguh melihat. Ya. Dan kita melakukan bagian kita. Jangan sampai kita itu benar-benar menjadi buta. Ya. Tanggal 30 bulan 6, 3 hari kemarin, saya melihat sebuah lumbung, dan lumbung itu dipenuhi dengan garam. Ketika saya melihat lumbung itu yang banyak sekali garamnya, saya bertanya kepada malaikat yang menjaga garam itu, kan. Saya tanya, kenapa garam begitu banyak tidak dijual? Saya bilang, seharusnya dijual saja, tetapi malaikat itu hanya diam saja, dan saya melihat wajahnya itu yang kesal, ya. Nah, dan ketika saya keluar dari lumbung itu, saya melihat sebuah jalan, dan di jalan itu begitu banyak penjual-penjual. Penjual ini banyak diantaranya adalah berpakaian hitam. Hitam, dan dia menjual semua mainan-mainan itu berwarna hitam. Nah, sedangkan ada orang yang memakai baju-baju terang yang lain, ya, berwarna-warni. Mereka juga menjual barang-barangnya mereka. Dan ketika saya sangat tertarik untuk membeli barang itu, ternyata barang itu sangat murah. Tetapi penjual itu tertidur. Dan saya membangunkan dia. Saya bangunkan dia dan saya tanya, berapa kamu menjual ini? Dan dia seperti orang yang bingung bagaimana dia harus menjual barang dia. Ketika saya melihat itu, Tuhan katakan begini, inilah yang sedang terjadi. Banyak anak-anaknya dia, banyak yang dikatakan orang-orang pilihannya Tuhan, yang punya potensi luar biasa, tetapi mereka menumpuk gandumnya, hanya menyimpan, tidak dikeluarkan semua potensi mereka. Mereka bisa menjual kepada dunia apa yang mereka punya, kebaikan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, kemampuan mereka, talenta mereka, keahlian mereka, pengetahuan mereka. Tetapi mereka tidak lakukan, mereka tertidur, kata Tuhan. Dan Tuhan katakan, inilah waktunya untuk bangun.
Dan berapapun yang kalian jual, apapun yang kalian jual, itu akan Tuhan beli semua. Tuhan akan bayar, kata Tuhan. Tuhan ingatkan saya kepada kas yang Tuhan tunjukkan berapa waktu yang lalu, kas yang besar, kas mesin yang besar. Tuhan tidak mau lagi kita tertidur. Semua kemampuan kita ketika kita bertemu dengan orang-orang, orang yang perlu kita tegur, orang yang perlu diarahkan, orang yang perlu pertolongan, orang yang perlu didoakan, orang yang perlu mendengar Injil, lakukan itu semua. Bahkan di dalam doa-doa kita, perang, menangkan peperangan, kata Tuhan. Tidak ada waktu bagi kita untuk tertidur sedikit pun. Bahkan di dalam tidur pun saya ini masih kadang berbahasa roh sampai saya tertidur. Nah, itulah yang Tuhan mau. Kita jual semua yang ada di dalam diri kita. Baik secara sadar, nyata, ataupun di dalam roh. Kita lakukan semua itu dan Tuhan akan bayar itu semua. Tuhan akan beli semua yang kita mampu lakukan. Keluarkan semua potensi yang terbaik, kata Tuhan, di dalam diri kita. Bilangan 14 ayat 24 sampai 24, 27, 28, 30, dan 38. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ayat 27, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungutkannya orang Israel kepadaku telah kudengar. Ya. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Hati-hati dengan perkataan kita. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, yang akan kuberikan kamu diani, kecuali kepada Kaleb bin Yefune dan kepada Yosua bin Nun. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ketika kita melihat hal-hal yang akan Tuhan janjikan kepada kita, ya, pengangkatan yang akan terjadi, peperangan-peperangan di sementara di bumi ini yang sedang terjadi. Apakah kita ikut turut berperang di dalam perang ini? Apakah kita mengikuti rencana Tuhan bagi kita untuk memasuki negeri yang akan datang itu, surga yang akan datang? Atau kita hanya bersungut-sungut saat ini? Kita hanya mengeluh dengan kondisi saat ini? Jangan lakukan itu. Lakukanlah peperangan yang akan kita hadapi. Lakukanlah bagian kita bagi kerajaan Allah. Itulah yang Tuhan mau. Bilangan 32 ayat 11 sampai 12. Orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti aku dengan sepenuh hati. Orang yang melihat negeri perjanjian hanyalah orang yang sepenuh hati, kata Tuhan. Kita tahu banyak kegentaran di depan, seperti apa yang akan seperti apa yang dihadapi Yosua dan Kaleb saat itu, saat dia melihat Yeriko. Ada kegentaran, tetapi mereka lebih percaya kepada Tuhan daripada kegentaran yang ada di depan. Mereka lebih percaya kepada kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, daripada apa yang mereka hadapi di luar. Dan mereka menyiapkan diri mereka untuk berperang. Mereka katakan, kami akan kalahkan itu. Itulah orang-orang yang akan memasuki negeri perjanjian Tuhan. Kalau negeri Kanaan saja hanya dimasuki oleh orang demikian, apalagi sorga yang akan datang. Sorga bukanlah seperti Kanaan. Sorga itu jauh lebih mulia daripada apa yang ada di bumi. Jadi kita harus benar-benar dengan hati yang benar-benar teguh dan kokoh, ya. Panggilan akhir zaman kepada anak-anak roh, anak-anak yang menyembah Dia di dalam roh, roh yang menyala-nyala,
roh yang berperang bersama dia, roh yang melakukan kebenaran dan keadilan, bukan saja di dalam kehidupan nyatanya, tetapi juga di dalam tubuh rohnya. Itulah panggilan akhir zaman ini. Dan Tuhan mau bangkitkan. Tuhan ingin sekali bangkitkan orang-orang seperti ini. Tuhan katakan, orang-orang inilah yang akan ikut memerintah bersama dia, yang melakukan peperangan bersama dia, yang membela kepentingan kerajaan sorga bersama dia. Inilah orang-orang yang akan memerintah bersama Tuhan. Hari ini tanggal 3 bulan 7 ya, 2025. Saya mendapatkan pesan Tuhan, di mana ada seseorang yang meminta susu kepada saya. Tetapi susu yang dia minta tidak memiliki wadah. Nah, dan saya tahu wadah yang dia inginkan itu, wadah itu terkunci di dalam ruang pujian. Saya baru turun dari ruang pujian itu, dan saya tahu wadah susu itu terkunci di dalam. Nah, ketika dia minta itu, saya tidak bisa memberikan wadah. Kalau tidak ada wadah, bagaimana ada susu? Ya kan? Dan saya pergi mengambil 2 buah empeng di tangan saya, 2 buah empeng susu ya di tangan saya. Dan ketika saya memegang itu, semua anjing-anjing itu menyerang saya. Anjing-anjing rumahan. Mereka menyerang daripada empeng yang di tangan saya. Mereka menginginkan empeng ini untuk bisa menyalurkan susu. Ya. Tetapi Tuhan katakan, tidak ada susu lagi bagi mereka. Ketika saya melihat anjing-anjing rumahan ini, ya, anjing-anjing yang sepertinya jinak-jinak ini, ya, Tuhan katakan mereka tidak dibutuhkan, kata Tuhan. Orang-orang yang hanya membutuhkan susu, Tuhan tidak lagi akan memberikan susu kepada mereka, kata Tuhan. Berarti ini adalah Tuhan akan memberikan penghukuman-penghukuman, penghakiman-penghakiman, penghajaran-penghajaran kepada orang-orang yang masih tertidur, ya, yang masih tertidur. Tuhan akan menghajar. Dan saya melihat orang-orang yang masih melakukan kedagingan-kedagingan, melakukan keinginan-keinginan mereka sendiri. Jalan mereka itu akan hancur. Saya melihat bagaimana jalan-jalan itu hancur di depan mereka. Bahkan ada orang yang mati tenggelam di dalam lumpur. Mereka terseret ke dalam lumpur. Itulah yang akan terjadi, dan Tuhan sudah mengingatkan hal ini. Dan Tuhan ingatkan bagaimana ketika Tuhan ajarkan saya tentang catur berlian. Di sana menunggu anjing-anjing penyerang. Anjing-anjing penyerang. Tuhan mau kita sekarang adalah berperang dan menyerang kepada musuh. Ya. Seperti dikatakan Yosua dan Kaleb. Kaleb ini adalah di dalam arti lainnya, di dalam kata Kaleb ini adalah anjing. Anjing gila malah, ya. Anjing gila. Dan dia adalah anjing penyerang. Dan Tuhan mau seperti ini di zaman ini. Yosua dan Kaleb bangkit, merobohkan semua tembok-tembok musuh, mengambil segala jarahan, menguasai wilayah demi wilayah, membangkitkan generasi-generasi muda untuk berperang bersama Tuhan. Tuhan mau generasi seperti ini bangkit, menduduki wilayah-wilayah yang Tuhan inginkan. Mazmur 10 ayat 19 sampai 22. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasanya, yang melaksanakan firman-Nya dan yang mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya, yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Inilah yang dikatakan oleh Mazmur Daud. Dalam Yoel 3 ayat 9 sampai 12. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan.
Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Bangkitlah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa, dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana, bawalah turun, ya Tuhan, pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segala penjuru. Inilah panggilan kepada kita di akhir zaman. Bukan saja ya dikatakan di Mazmur, malaikat-malaikatnya, tapi juga semua pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Yang semua yang melaksanakan firman-Nya, dengarkanlah suara firman Tuhan katanya. Segala tentaranya, pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya, segala buatannya, majulah ya. Di dalam segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan. Naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Maklumkan di antara bangsa-bangsa. Yoel ini berbicara tentang akhir zaman, kitab Yoel. Majulah bangsa-bangsa, maklumkanlah bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah pahlawan-pahlawan. Semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisau pemangkas menjadi tombak. Orang yang tidak berdaya, katakanlah aku ini pahlawan. Kita dipanggil untuk menjadi pahlawannya Tuhan. Bergerak datanglah segala bangsa dari segenap penjuru, berkumpullah ke sana. Pahlawan-pahlawan Tuhan dari bangsa-bangsa bergeraklah maju ke lembah Yosafat. Lembah Yosafat ini dikatakan arti lainnya adalah Tuhan yang akan menghakimi. Nah, kita dipanggil untuk bersatu dengan Tuhan, mengadakan peperangan, ya, untuk mengalahkan segala kuasa musuh, bahkan menghakimi. Inilah hari penghakiman yang akan dijalankan oleh Tuhan bersama dengan umat-Nya, menghakimi bangsa-bangsa. Dengan apa? Dengan peperangan di dalam roh, dengan doa yang membawa kuasa, ya. Doa yang berapi-api, membawa kuasa Allah, membawa kuasa Roh Kudus, api Roh Kudus itu kepada semua orang, kepada semua kuasa-kuasa jahat, penghulu-penghulu kuasa jahat, semua dikalahkan. Baik di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, terlebih lagi di dalam negeri ini. Tuhan akan memulihkan negeri ini, seperti apa yang Tuhan perlihatkan 11 tahun yang lalu. Apa yang telah hancur, menjadi kusam kumuh, begitu tertinggal, begitu gelap, Tuhan akan pulihkan menjadi terang kembali. Inilah waktunya kita untuk menahan segala kekuatan musuh, dan kita nyatakan hari Tuhan itu datang atas bangsa kita. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Dan jika pesan ini memberkati Anda, sebarkanlah ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Orang-orang yang Anda percaya bisa menjadi orang-orang yang pilihannya Tuhan. Masa 1000 tahun ke depan, pemerintahan Tuhan 1000 tahun ke depan, Tuhan akan memerintah bangsa-bangsa. Bersama siapa Tuhan memerintah bangsa-bangsa? Bersama dengan orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya yang bangkit di akhir zaman ini. Orang yang dikatakan orang yang terdahulu akan menjadi orang kemudian. Orang yang kemudian akan menjadi orang yang terdahulu. Kitalah yang dipanggil. Kitalah bangsa-bangsa pilihan yang dipanggil. Jangan sampai kita terlelap lagi. Jangan sampai kita tertidur lagi. Jangan sampai kita mencari susu lagi, kata Tuhan. Tetapi bangkitlah. Tuhan memberkati kita semua. Dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan iman yang teguh, dengan urapan-urapan, dengan kekuatan yang dari surga. Semua Tuhan limpahkan kepada kita. Tidak ada lagi yang Tuhan tahan daripada kita. Saya katakan ini terjadi di dalam kehidupan kita semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Terjadi dalam kehidupan kita. Amin, 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 amin. Terima kasih, saudaraku. Tuhan memberkati kita.